Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sefanya Kevin Arvaldo dengan NPM 2212011039. Saat ini dalam pemenuhan tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Zulkarnain Ridwan dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, yaitu menganalisis salah satu perda yang ada di Lampung ini, baik kabupaten atau kota ataupun provinsi juga, untuk beberapa poin yang telah diberikan oleh Pak Zul. Saat ini saya menggunakan peraturan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, yaitu Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan daerah. Sebelum saya membacakan beberapa analisis saya terkait dengan poin-poin yang telah diberikan oleh Pak Zul, saat ini saya akan membacakan tujuan terlebih dahulu, tujuan dibentuknya peraturan daerah yang nomor 3 tahun 2021 yang ada di Kota Metro ini. Yang pertama, jelas tujuan dari peraturan daerah ini adalah mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Metro. Peraturan daerah ini dipergunakan oleh pemerintah Kota Metro untuk dijadikan sebagai acuan, untuk dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di daerah Kota Metro. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan yang ada di Kota Metro dengan menerapkan beberapa intervensi yang telah ditargetkan ke daerah Kota Metro. Peraturan ini memiliki upaya untuk meningkatkan status ekonomi warga yang ada di daerah Kota Metro serta kualitas hidup warga di Kota Metro. Selanjutnya ada memberdayakan individu. Selain dari kedua tujuan tadi, tujuan dari peraturan daerah ini juga memberikan kesempatan bagi setiap individu yang kurang mampu untuk mereka dapat berkembang di kotanya, di Kota Metro, dengan mengandalkan peraturan ini dan nantinya juga akan dibimbing oleh pemerintah daerah Kota Metro. Selanjutnya ada membangun lingkungan yang mendukung inisiatif untuk pengentasan kemiskinan. Peraturan daerah ini memiliki tujuan untuk menciptakan bagaimana sistem lingkungan yang kondusif dengan memfasilitasi dan mendorong masyarakatnya untuk berikut serta dalam berperan dalam pengentasan kemiskinan yang terjadi di Kota Metro ini. Selanjutnya saya akan membacakan poin-poin yang diberikan oleh Pak Zul yang menjadi dasar untuk kita menganalisis tugas. Untuk saya menganalisis tugas. Yang pertama adalah apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Sebelumnya Pak Zul juga memberikan syarat untuk memberikan pasal pendukung dari peraturan daerah ini yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Di situ ada pasal 11 yang mengatakan tentang tanggung jawab pemerintah daerah Kota Metro seperti menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan, lalu menyusun rencana. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah atau bagaimana Kota Metro mengurus daerahnya sendiri dengan pemerintahannya sendiri sudah dijelaskan di dalam pasal 11 ini dengan susunan dan kerangka yang menurut saya secara lengkap sudah dijelaskan di pasal 11. Peraturan daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan daerah ini memiliki peran yang sentral dalam upaya Kota Metro untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang pasti secara efektif dengan merumuskan berbagai rencana yang rinci. Peraturan ini menjadi pedoman untuk pemerintah Kota Metro dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah Kota Metro. Tentu ini menjadi PR yang sangat penting untuk pemerintah Kota Metro karena masih banyak warga-warga yang kurang mampu di sana yang harus diterapkan undang-undang ini supaya mereka juga mengalami kesetaraan. Selain itu juga, peraturan ini juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Semua dari perencanaan
pelaksanaan hingga evaluasi dari program-program penanggulangan kemiskinan daerah ini, semua masyarakat memiliki harapan untuk meningkatkan rasa dan juga menciptakan solusi-solusi bersama dengan pemerintah daerah yang lebih efektif lagi, karena mengingat bagaimana situasi dan kondisi di lapangan, masyarakatnya pun yang lebih tahu. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, peraturan daerah Kota Metro nomor 3 tahun 2021 ini memberikan wewenang dan kewenangan yang cukup kepada pemerintah daerah Kota Metro untuk menyesuaikan berbagai program-program serta strategi yang lebih rinci lagi untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada di daerah Kota Metro sesuai dengan karakteristik daerah Kota Metro, sesuai dengan potensi masyarakat yang ada di Kota Metro, dan juga tantangan dan rintangan sebagai masyarakat dan pemerintah Kota Metro. Dan itu diberikan hak otonom karena pemerintah Kota Metro dan masyarakat Kota Metro sendirilah yang tahu tentang bagaimana karakteristik, potensi, dan tantangan yang ada di Kota Metro tersebut. Hal ini memungkinkan menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran dan tentunya berkelanjutan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga peraturan daerah ini dapat diterapkan dalam pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Selanjutnya saya akan membacakan poin yang kedua mengenai mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah. Pemberlakuan daerah ini, kemiskinan ini secara filosofis yang akan saya bacakan pertama, peraturan daerah Kota Metro tentang pengentasan kemiskinan di Kota Metro mencerminkan komitmen filosofis. Ada beberapa landasan filosofis yang menurut saya dijadikan dalam pentingnya peraturan daerah ini untuk Kota Metro sendiri. Yang pertama ada keadilan sosial, ada martabat manusia, lalu ada pemberdayaan manusia, lalu ada pembangunan yang berkelanjutan. Dengan menyadari keunikan daerah Kota Metro ini serta kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapisan masyarakat, peraturan daerah ini menjadi landasan dari pengembangan Kota Metro sendiri, sehingga banyak strategi yang nantinya bisa tepat sasaran. Tidak hanya itu, tetapi hal ini juga memungkinkan untuk menjadikan peraturan ini lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan. Jadi melalui pendekatan yang menekankan pada partisipasi aktif ini, Perda ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mengambil peran dalam pembangunan dan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka juga. Secara keseluruhan, peraturan daerah Kota Metro nomor 3 tahun 2021 ini tentang penanggulangan kemiskinan daerah tidak hanya sekedar peraturan hukum, tetapi juga menjadi landasan filosofis untuk mencerminkan semangat dan komitmen pemerintah kota dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, merata, dan tentunya lebih sejahtera lagi. Selanjutnya, secara sosiologis, peraturan daerah atau Perda ini memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan di Kota Metro. Secara sosiologis dengan memahami bahwa kemiskinan memiliki dampak yang luas bagi kehidupan sosial. Perda ini memberikan landasan bagi tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Yang dimaksud dengan itu adalah Perda ini itu memberikan landasan bagi tindakan dengan nilai-nilai budaya setempat yang ada di masyarakat, lapisan masyarakat sendiri, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung individu atau masyarakat itu membutuhkan bantuan. Peraturan ini tidak hanya mencakup untuk memberikan dukungan kepada individu saja yang berada pada kondisi yang terpuruk atau kurang mampu, tetapi juga memiliki tujuan untuk memperkuat jaringan sosial antar warga. Selanjutnya secara yuridis. Secara yuridis, peraturan daerah atau Perda Kota Metro nomor 3 tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan daerah ini diperlukan karena memiliki beberapa tujuan dan dasar hukum yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah. Jadi ada dasar hukum secara yuridis, memang Perda Kota Metro nomor 3 tahun 2021 ini
mengacu kepada peraturan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi serta kabupaten atau kota. Serta secara yuridis, peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui berbagai program dan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pada poin yang selanjutnya adalah aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Ada beberapa pasal yang menjadi aturan dalam pasal ini yang menjadi alasan untuk mendukung kemajuan dari daerah Kota Metro sendiri. Perda Kota Metro Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan daerah itu mencakup kerangka yang sangat komprehensif untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan kota melalui pengentasan kemiskinan yang efektif. Strategi pengentasan serta beberapa pasal yang penting di dalam perda ini secara langsung juga berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan pada daerah Kota Metro. Yang pertama ada pasal 4, yaitu tujuan penanggulangan kemiskinan daerah. Hal ini pada pasal 4 ini menjelaskan mengenai bagaimana dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin serta memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar serta meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia lebih rinci di masyarakat miskin dan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Selanjutnya ada pasal 5, yaitu ruang lingkup penanggulangan kemiskinan daerah. Pasal ini menjelaskan tentang ruang lingkup peraturan daerah Kota Metro ini yang mencakup banyak sekali aspek yang berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan kota. Seperti contohnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, lalu peningkatan akses, lalu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan infrastruktur daerah, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antara pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya ada pasal 22 mengenai strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Hal ini membahas tentang bagaimana pengembangan basis data kemiskinan yang akurat serta dalam penginputan data kemiskinan itu lebih tepat sasaran sehingga tidak ada salah sasaran yang selanjutnya dapat merugikan masyarakat miskin. Lalu penetapan target indikator penanggulangan kemiskinan, perumusan dan pelaksanaan program penanggulangan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi Perda Kota Metro ini Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan daerah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pemerintah Kota Metro dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kota Metro dan mendorong kemajuan dan kesejahteraan Kota Metro. Pasal yang ada di peraturan daerah ini disebutkan untuk menyoroti komitmen dari peraturan daerah ini untuk meningkatkan berbagai hal, berbagai aspek seperti taraf hidup, lalu akses untuk masyarakat miskin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan koordinasi dari masyarakat, dari individu ke kelompok, dari kelompok ke nanti bagaimana ke pemerintahan, lalu yang pasti dengan menerapkan strategi-strategi ini secara efektif, maka Metro dapat mengambil langkah yang lebih signifikan lagi untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana jika Kota Metro, pemerintah Kota Metro ini sudah paham betul dengan kondisi yang ada di Kota Metro. Lalu poin yang selanjutnya adalah jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama. Dari analisis saya mengatakan bahwa peraturan daerah atau Perda Kota Metro yang sebagai acuan yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan daerah
Ini adalah peraturan daerah yang sangat penting dimiliki oleh setiap daerah, yang bahkan daerah tersebut masih bisa dikatakan memiliki masyarakat yang miskin. Peraturan ini memberikan berbagai kejelasan yang fleksibel bagi pemerintah untuk merumuskan serta menjalankan berbagai program-program yang telah diberikan, yang telah didiskusikan oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah daerah. Jadi dengan adanya perda tentang penanggulangan kemiskinan daerah ini, seluruh pemerintah daerah dapat lebih mudah mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dan efisien untuk menanggulangi kemiskinan, karena sudah mengetahui bagaimana masalah, potensi, karakteristik, serta tantangan yang ada di daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah lebih mudah dan lebih gampang. Serta pemerintah daerah juga dapat menyesuaikan program-program itu dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, sehingga peraturan daerah itu lebih efektif lagi, lebih maksimal lagi dalam penerapannya. Menurut saya, perda ini perlu diterapkan sekali di seluruh provinsi, tidak hanya provinsi, kabupaten, kota yang ada, terutama yang ada di Lampung, karena perda ini tentang penanggulangan kemiskinan daerah ini memiliki peran penting untuk tujuan nasional, seperti contohnya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tadi, yaitu untuk membantu pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di daerah dengan memanfaatkan hak otonomi, dengan memanfaatkan hak yang dimiliki oleh daerah, yaitu hak otonomi daerah. Dengan adanya peraturan ini, tentu masyarakat memiliki harapan seperti upaya-upaya penanggulangan kemiskinan ini dapat terkoordinasi, dapat terstruktur dengan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi tidak ada miskomunikasi atau apapun itu, karena undang-undang ini karena peraturan daerah ini bertentangan dengan undang-undang, sehingga dampaknya itu dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Demikian analisis saya terhadap peraturan daerah Kota Metro nomor 3 tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan daerah. Terima kasih dan sampai jumpa.